Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentu baik-baik saja, bukan? Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Jika sudah siap, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Baik, pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Deni akan membahas tentang sifat-sifat para nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan syariat-syariat Islam dan ajaran-ajaran Islam kepada umatnya. Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang pastinya mempunyai banyak sekali sifat-sifat terpuji yang dapat kita teladani. Misalnya adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari sifat-sifat atau kisah Nabi Muhammad. Contohnya yang pertama adalah kesabaran beliau, kesabaran untuk menghadapi kaumnya. Yang kedua adalah kasih sayang kepada siapa? Kasih sayang kepada keluarga dan kasih sayang kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah suri teladan yang baik untuk umat manusia. Hal tersebut ada dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia hanya banyak menyebut nama Allah. Nah, inti dari surat tersebut adalah bahwa Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik bagi umat Islam di dunia ini. Baik, Nabi dan Rasul mempunyai 3 sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sifat wajib para nabi, yang kedua adalah sifat jaiz para nabi, dan yang ketiga adalah sifat mustahil para nabi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sifat wajib para nabi. Nah, sifat wajib para nabi adalah sifat yang harus ada atau harus dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nah, sifat wajib para nabi itu ada 4. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Seorang nabi itu selalu berkata jujur dan menyampaikan sebuah kebenaran. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang nabi dan rasul itu dapat kita percaya karena nabi dan rasul itu diutus Allah untuk menyampaikan risalah-risalah atau syariat-syariat Islam. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Nah, seorang nabi tidak mungkin menyembunyikan syariat-syariat Islam. Seorang nabi harus menyampaikan syariat-syariat Islam kepada umatnya. Yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas dan bijaksana. Seorang nabi adalah seorang yang cerdas dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Yang sifat yang kedua adalah sifat jaiz para nabi. Jaiz itu artinya adalah boleh. Nabi dan Rasul adalah manusia seperti kita yang memiliki sifat merasa lapar atau haus, atau bisa merasakan sakit, atau juga bisa mengantuk, atau juga bisa menangis. Nah, Nabi dan Rasul itu sama seperti kita. Yang selanjutnya adalah mustahil. Mustahil itu sifat tersebut itu tidak
ada di dalam diri seorang nabi. Nah, sifat mustahil ini adalah lawan kata dari sifat wajib. Kalau sifat wajib tadi harus ada di dalam diri nabi, kalau mustahil adalah tidak ada di dalam diri seorang nabi. Nah, sifat mustahil itu contohnya adalah kidzib atau dusta. Seorang nabi tidak mungkin berdusta. Yang kedua adalah khianat atau tidak dapat dipercaya, karena nabi itu tidak mungkin tidak dapat dipercaya. Nabi itu adalah utusan dari Allah atau menerima utusan dari Allah sehingga kita dapat mempercayainya. Yang kemudian adalah kitmat atau menyembunyikan. Seorang nabi tidak mungkin menyembunyikan syariat-syariat Islam yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya adalah baladoh, artinya adalah bodoh. Seorang nabi itu tidak bodoh. Seorang nabi itu haruslah menjadi orang yang pintar. Terus, bagaimana cara kita meneladani sifat para nabi dan rasul? Yang pertama, sidik. Sidik artinya adalah jujur. Nah, kita meneladani sifat tersebut dengan berkata jujur atau menyampaikan kebenaran. Jujur kepada siapa ya? Tentu kita jujur kepada ayah dan bunda, jujur kepada bapak ibu guru, jujur kepada teman-teman kalian. Jangan sekali-kali kalian berbohong. Sekalinya kalian berbohong, maka kalian tidak dipercayai oleh orang lain. Oke, yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Nah, seseorang yang berkata jujur pasti akan dipercaya oleh banyak orang. Contoh yang lain, jika bu guru memberikan tugas, berarti bu guru percaya kepada kalian untuk mengerjakan. Nah, bagaimana cara kalian agar dipercaya bu guru? Nah, tentu kalian harus mengerjakan tugas tersebut dan dinilaikan oleh bapak ibu guru. Oke, yang selanjutnya adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Menyampaikan apa, Bu? Tentu saja menyampaikan syariat Islam. Misalnya, contoh, jika ada teman kalian yang makan sambil berdiri, nah karena kalian tahu, maka sambil berdiri itu tidak boleh dalam agama Islam. Maka tugas kalian adalah memberitahu teman kalian untuk makannya sambil duduk, jangan makan sambil berdiri, karena makan sambil berdiri adalah temannya setan ya. Nah, tugas kalian ingat ya, mengingatkan atau mengajak teman kalian untuk melakukan hal-hal yang baik atau sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat yaitu fatona. Fatona itu artinya adalah cerdas atau pandai. Bagaimana cara meneladani sifat tersebut? Ya tentunya dengan kalian belajar dengan giat, tidak pantang menyerah, selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, dan tidak mengeluh. Jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Nah, dengan kalian bekerja keras, maka kalian akan menjadi anak-anak yang cerdas. Baik, cukup sekian video dari Bu Deni. Semoga kalian sudah paham ya. Tapi jika ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan oleh Bu Deni melalui WA. Baik, selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan didampingi oleh ayah dan bunda di rumah. Baik, cukup sekian dari Bu Deni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.